Diem doang. Oke, mungkin karena sudah di pukul 19.06 WIB, mungkin kita bisa langsung saja mulai untuk mentoring pada malam hari ini. Oke, mungkin eh, saya buka dulu ya. Selamat malam untuk Pak Hendra dan teman-teman menti sekalian. Pada malam hari ini kita akan memulai dari mentorship kelas kita pada malam hari ini untuk hari ketiga, hari terakhir. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika ada reschedule karena memang ada beberapa alasan tertentu. Oke, kita bisa langsung saja mulai. Next. Oke, balik lagi kita bersama Pak Mentor kita, Pak Hendra, dan sesuai dengan janji Pak Hendra, eh, session sebelumnya, kita hari ini bakal membahas tentang eh, teknik peledakan yang lebih advance lagi, lebih dalam lagi, secara teknikal dan juga secara software. Oke, mungkin bisa langsung saja Pak Hendra untuk memberikan materi pada malam hari ini. Silakan untuk Pak Hendra diberikan waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih Mas Tani, teman-teman, atas waktu dan kesempatannya. Mungkin eh, saya share dulu. Apa sudah terlihat ya? Oke, teman-teman, selamat malam. Kita saat ini memasuki hari ketiga atau hari terakhir. Dalam kelas sebenarnya waktunya sangat singkat untuk kita mendalami materi blasting ini satu persatu. Mungkin saya coba eh, memper apa ya mempersingkat materi tersebut sehingga dapat dipahami bagi teman-teman yang sudah pernah berhubungan dengan dunia drill and blast ataupun teman-teman yang belum pernah sama sekali untuk mengetahui tentang dunia drill and blast. Oke, untuk tugas kemarin apakah sudah dikerjakan teman-teman? Nah, coba kita bahas tugas kemarin, eh, yaitu eh, ini adalah perhitungan simpel atau dasar untuk drill blast engineer dalam merancang geometri peledakan untuk kegiatan peledakan. Nah, soalnya adalah sebuah area yang dilakukan peledakan itu dengan luas 100 kali 40 meter. Yang diketahui adalah diameter lubang adalah 77/8 atau 200 mm, tinggi jenjang 12 meter, dan direncanakan menggunakan ANFO dengan densitas 0,8 gram per cc. Nah, ada dua metode dalam penyelesaiannya, yaitu yang pertama adalah dengan metode Konya, yang kedua adalah metode rule of thumb atau trial dan error. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pertama kita akan mencari Barden dengan rumus B sama dengan 3,15 itu konstanta dikali diameter lubang 7/8 dalam inci, terus dibagi dengan densitas akar 3 densitas bahan peledak, dibagi dengan densitas batuan. Kita anggap densitas batuannya adalah 2,3 sehingga didapat 17,44 feet, dan kita konversi menjadi apa, yaitu 5,3 meter. Nah, untuk nilai 4B sendiri yaitu 4 dikali 5,3 menjadi 21,2 meter.
Nah, anggapannya untuk mengurangi getaran, maka peledakan dengan delay secara berurutan antar lubang pada tiap baris dengan nilai B sama dengan eh, H eh, H lebih kecil dari 4B. Untuk spasi, kita menggunakan rumus H ditambah 7B dibagi 8 yang didapat hasilnya 6,1. Selanjutnya untuk stemming pada batuan masif itu stemming itu sama dengan jarak B. Pada batuan berlapis stemming itu 0,7 B, yaitu kita anggap batuannya adalah masif sehingga 5,3 sama dengan burdennya. Untuk subdrill kita dengan 0,3 B didapat subdrill adalah 1,59 meter. Nah, distribusi fragmentasi itu diperkirakan dengan stiffness ratio, yaitu perbandingan antara H dan B, yang dimana kita bisa lihat di tabel di sebelah kanan bawah, angka 1 sampai 4 adalah stiffness ratio yang kita pelajari pada hari kedua kemarin. Nah, untuk itu 12 meter tinggi jenjang dibagi 5,3 kita mendapatkan stiffness ratio yaitu 2,33. Nah, yang di mana 2,3 itu diartikan sedang, fragmentasinya sedang, ledakan udaranya sedang, batuan fly rocknya sedang, serta vibrasinya sedang. Nah, di sini kita bisa memperkirakan apakah dilancang ulang atau kita melakukan trial. Nah, untuk L sendiri itu kita bisa dapat dari H ditambah dengan tinggi jenjang ditambah dengan subdrill sehingga mendapat 13,59 meter. Untuk isian ban peledak sendiri adalah L dikurang step stemming sehingga kita mendapat isian PC atau powder kolomnya adalah 8,2 meter. Nah, bagaimana cara menghitung volume produksi yaitu Barden kali spasi kali tinggi sehingga mendapatkan dalam satu lubang itu kita mendapatkan estimasi sekitar 387 meter kubik. Nah, bagaimana menghitung jumlah hole yaitu panjang lebar kali tinggi dikurang eh, volume dari produksi per hole-nya yaitu kita mendapatkan 124 lubang leda untuk luas area yang kita rencanakan. Nah, bagaimana menghitung produksi? Total produksi yaitu 124 dikali dengan produksi per lubang. Kita mendapatkan 48.107 meter bank. Nah, bagaimana cara menghitung keperluan ANFO yaitu dengan loading density. Loading density kemarin adalah diameter lubang kodrat dikali dengan densitas dibagi 1,273 yaitu dengan cara cheat atau cepatnya. Berat ANFO yaitu PC ditambah LD kita mendapatkan 208 atau kita bisa lihat apa namanya loading density dikali dengan jumlah kolom isian yang kita tentukan dalam satu lubang tersebut. Terus bagaimana cara menghitung powder factor, yaitu dengan berat sebentar. Yaitu dengan eh, berat bahan peledak yang kita apa namanya yang kita gunakan dibagi dengan jumlah volume dalam satu lubang tersebut. Jika untuk total keseluruhan tinggal dikalikan dengan jumlah lubang yang akan kita ledakan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan AN. Kebutuhan AN kita tahu zero balance oksigen kemarin, yaitu 94,5% amonium nitrat dan 5,5% adalah solar atau fuel oil. Nah, cara menghitungnya adalah 0,945 dikali dengan eh, jumlah ANFO yang kita kita butuhkan untuk peledakan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan jumlah amonium nitrat itu 24.411 kilogram. Nah, begitu juga dengan solar. Solar 0,055 dikali dengan eh,
berat bahan peledak dibagi dengan densitas. Dan kita mendapatkan fuel yang kita butuhkan adalah 1.776 liter. Nah, bagaimana dinamit? Atau bisa diartikan apakah dinamit masuk kepada powder factor, yaitu masuk. Nah, dinamit itu kita asumsikan kita menggunakan yang 500 gram dalam satu lubang dikali jumlah lubang. Jadi kita 62 kilo. Nah, untuk menghitung berat ANFO tersebut, yang untuk menghitung PF tadi, itu 62 kilo ini ditambahkan kepada berat ANFO yang kita dapatkan. Sedangkan kebutuhan detonator kita perlu menghitung in-hole detonator, in-hole delay yang masuk ke dalam lubang ledak, serta surface delay detonator yang kita gunakan di permukaan lubang ledak tersebut, ditambah dengan satu inisiasi. Biasanya opsionalnya adalah ketika kita menggunakan nonel, kita bisa menambahkan LDTO untuk proses inisiasinya. Nah, bagaimana dengan metode trial dan error, yaitu H sama dengan 60 diameter sampai 140 diameter lubang ledak kita, yaitu sekitar 12 sampai 28 meter. Barden 25 sampai 40 dari diameter. Stemming 1 kali Barden sampai 1,5 kali Barden. Optimalnya adalah 1,15 kali Barden. Sedangkan stemming 20 sampai 30 diameter lubang. Subdrill kita menggunakan 8 sampai 12 meter, 12 diameter lubang. LH tambah J sekitar 13,6, terus powder kolomnya 9,6 meter. Nah, pada dasarnya metode trial dan error ini kita bisa diartikan adalah metode coba-coba. Sebelumnya apa ada yang perlu ditanyakan teman-teman, atau ada yang hasil berbeda dari yang teman-teman punya? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, bagaimana cara kita untuk apa namanya? Untuk apa tools yang kita gunakan untuk memprediksi fly rock atau dari apa yang kita rancang tadi. Salah satunya adalah dengan SDOB. Nah, SDOB merupakan rasio dari panjang stemming dengan jumlah bahan peledak yang digunakan, yang fungsinya untuk mengukur dan mengontrol energi dari peledakan. Nah, pada SDOB ini kita bisa lihat dari angka 0 hingga 2,4, di mana angka optimal pada SDOB ini adalah 0,92 hingga 1 per 4. 40. Nah, bagaimana cara menghitung SDOB tersebut? Yang pertama kita perlu hole diameter yang kita gunakan, density, stemming, terus berapa eh, kebutuhan bahan peledak charge dalam per meternya, sehingga SD eh, atau scale dip itu diartikan dengan D, yang dimana eh, jarak dari free face ke eh, tengah-tengah dari kolom charge, dan juga untuk W adalah berat handak pada bagian atas kolom tersebut. Nah, di mana D bisa dihitung dengan stemming ditambah 0,5 dikali 10 eh, kali diameter lubang ledak tersebut. Sedangkan W akar 3 10 kali diameter hole dikali dengan isian bahan peledak per meter lubang ledak. Nah, sehingga kita bisa dapatkan dengan rasio hole diameter 127, density 0,08, stemming 2,54, charge per meternya adalah 10,14 kg per meter, kita mendapatkan SDOB 1
0,35 yang diartikan itu fragmentasinya sangat baik. Terus volume maksimum batuan yang pecah berada di zona retakannya, terus getaran dan air blastnya dapat diterima, serta tumpukan material yang bagus pada SDOB itu. Nah, terus bagaimana caranya kita mengoptimalisasi desain peledakan? Nah, salah satunya dengan menggunakan short blast. Eh, Kebetulan saya belum pernah menggunakan JK 11, jadi hari-hari saya menggunakan short blast. Nah, apa saja sih apa namanya yang bisa kita eh, rancang pada aplikasi short blast? Nah, yang pertama kita bisa membuat rangkaian visualisasi dari peledakan kita. Terus juga kita bisa memprediksi arah lemparan dari batuan tersebut. Juga kita bisa memprediksi adalah lubang yang meledak bersamaan atau lubang yang meledak tidak dalam satu waktu, serta kebutuhan handak yang kita perlukan. Terus kita bisa menghitung cost dari peledakan itu, serta prediksi fragmentasi kita juga bisa lakukan di short class. Terus juga eh, kita bisa salah satunya badan relief atau jarak terdekat antar lubang dengan bidang bebas yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana dengan simulasi untuk fragmentasi? Nah, pada simulasi fragmentasi, kita bisa menggunakan model Kurzram. Model Kurzram itu yaitu gabungan daripada Kuznetsov dan Rosin-Ramler, di mana Kuznetsov itu akan menghasilkan ukuran rata-rata fragmentasi batuan, sedangkan Rosin-Ramler itu adalah menentukan persentase material yang terpampang di saringan seperti dalam artikan sebuah ayakan. Nah, bagaimana kita menghitung persamaan Kuznetsov itu? Yang pertama kita bisa menginput diameter lubang, burden, spasi, stemming, geometri peledakan kita. Nah, dengan rumus kita bisa melakukan dengan rumus berikut, yaitu dengan X. X ini adalah ukuran rata-rata dari fragmentasi batuan. A adalah faktor batuan, yaitu misalkan batuan itu lemah diartikan dengan angka 1, sedang 7, keras 10, serta keras dan sedikit retakan itu 13. Nah, terus V adalah volume batuan yang terbongkar, yaitu badan, spasi, eh, juga tinggi jenjang dalam meter kubik. Nah, Q adalah berat bahan peledak setiap lubangnya. Nah, jadi ibaratnya dalam artian Q itu kita satuannya adalah kilogram. Nah, sedangkan Charningham memodifikasi persamaan Kuznetsov ini menggunakan jika menggunakan TNT, ANFO dan sebagainya, bisa diartikan eh, E tersebut adalah ROS handak, yaitu ANFO misalnya 100 atau TNT 115. Nah, selanjutnya adalah NN merupakan indeks keseragaman fraksi, di mana bardan, diameter lubang, standar deviasi pengeboran, perbandingan spasi terhadap bardan, serta panjang isian bahan peledak, serta tinggi jenjang di sana. Sedangkan XC itu merupakan karakteristik ukuran atau konstanta empiris dalam sentimeter. Nah, sedangkan R merupakan proporsi material yang tertahan pada saringan. Jadi ketika pada ayakan berapa material yang tertahan dan berapa material yang lolos. Nah, kita bisa contoh dalam tabel ini kita bisa melihat pada screen size misalnya 60, itu yang tertahan adalah 52,91%, sedangkan yang lolos 47. Berarti di bawah 60 cm itu termasuk lolos, sedangkan fraksinya adalah 7,87 cm.
Nah, selanjutnya setelah kita melakukan peledakan, bagaimana kita cara menganalisa fragmentasi hasil peledakan, yaitu salah satunya dengan wave frag atau apa satu lagi ya, eh saya lupa lagi apanya. Ya dah. Nah, apa input yang kita butuhkan dalam eh, meng- dalam menganalisa fragmentasi hasil peledakan dengan wave frag tersebut? Nah, yang pertama kita perlu untuk mengambil foto menggunakan drone atau kamera. Ya, dalam artikan di sini adalah tumpukan fragmentasi, maka di sini adalah tempat kita mengambilnya, sehingga hasilnya tidak tidak seperti pada gambar sebelah kiri, yaitu terisi full. Pada gambar sebelah kiri itu terdapat area yang tidak terisi atau terbuang. Nah, bagaimana sistemnya? Yaitu kita eh, mengambil foto, selanjutnya kita upload di WebFrag tersebut, terus kita tentukan skala image, yaitu dengan misalnya kita meletakkan pipa dengan ukuran tertentu atau helm atau manusia sebagai perbandingan dari fragmentasi yang terdapat pada foto tersebut. Selanjutnya adalah proses pengeditan manual. Nah, jadi WeFrag ini kita perlu melakukan editing manual sesuai kondisi karena keterbatasan dari WeFrag adalah hal tersebut. Jika hasilnya memuaskan dan layak digunakan, kita akan lanjut ke analisa distribusi fragmentasi sehingga menghasilkan kurva kurva hasil distribusi fragmentasi. Jika tidak, kita kembali edit atau kita bisa mengambil foto kembali ya menggunakan kamera. Karena keberhasilan atau layak atau tidaknya digunakan wavefrag ini bergantung kepada kualitas dari foto yang kita ambil. Nah, ini contoh apa namanya pipa untuk perbandingan antara fragmentasi yang kita lakukan dan ini adalah apa kurva distribusi dari fragmentasi yang kita hasilkan pada foto tersebut. Kelemahannya apa? Kelemahannya pada WebFrag ini dia tidak bisa untuk menganalisa eh, di dalam batuan, jadi hanya di permukaan. Nah, sehingga apa yang dilakukan biasanya kita akan melakukan 3 kali atau beberapa sudut angle untuk pengambilan foto tersebut. Jadi misalkan 1 kali peledakan itu kita bisa ngambil pada layar pertama itu ada 3 foto setelah dilakukan pengerukan. Nah, di layar kedua kita akan melakukan lagi untuk memastikan eh, hasilnya sesuai dengan yang apa kita inginkan. Nah, bagaimana cara mengukur vibrasi apa saja alat-alatnya? Yang pertama, kita secara umum kita mengetahui yaitu adalah blast mat. Tetapi pada dasarnya blast mat itu terdiri dari seismogram atau alat pengukur getaran. Terus di situ ada geofon. Nah, geofon ini kita bisa terdapat 3 sensor di dalamnya, yaitu sensor transversal, longitudinal, dan vertikal. Nah, cara pengaplikasiannya kita bisa lihat di foto yang pertama, itu ketika batuannya masif bisa langsung diletak di, di batuan tersebut atau di baut, contohnya atau pada batuan lepas bisa ditimbun atau dipaku. Nah, pada geofon ini juga terdapat paku sebagai aksesoris serta mikrofon. Yang mikrofon ini akan selalu menghadap ke lokasi peledakan kita. Nah, ini contoh adalah hasil dari pengukuran getaran pada alat Blastmat. Nah, pada SNI 7571 tahun 2023 terdapat 5 kelas sesuai dengan standar baku mutu standar tingkat getaran pada tambang terbuka. Nah, berikut
kita bisa lihat untuk pengukuran blast mat pada radius 500 meter, hasilnya menggunakan vibra core atau menggunakan blast mat. Nah, selanjutnya ada beberapa dalam control blasting. Yang pertama adalah pre-split blasting atau smooth blasting. Apa itu pre-split blasting? Yaitu pre-split blasting itu digunakan untuk membuat bidang retakan di sepanjang garis getaran sebelum peledakan inti atau peledakan produksi yang dilakukan. Jadi pada dasarnya pre-split ini adalah bagaimana kita meledakkan lubang untuk membuat ruang batas sehingga peledakan yang untuk produksi yang utama itu terisolasi dari batuan induknya. Nah, sedangkan smooth blasting itu digunakan untuk membuat permukaan halus dan rata. Ya, contohnya dalam terowongan atau lereng atau jalan, sehingga eh, tujuan utamanya adalah membuat permukaan tersebut menjadi halus serta rata. Berikut merupakan acuan yang eh, biasa digunakan dalam pre-split blasting, yaitu spasi diameter dikali 12, Barden 0,5 dikali production blast Barden atau B. Terus isiannya adalah 10 kali diameter, PF 0,5 per square meter of phase. Nah, bagaimana split ini? Yaitu lubang tidak boleh di stemming. Nah, itu sedangkan pada smooth blasting lubang harus di stemming. Nah, ledakan lubang dengan delay yang sama atau dalam grup di atas 5 lubang dalam satu grup. Sedangkan smooth blasting ketika batuannya keras 15 kali diameter, batuan lunak 20 kali diameter, terus bardannya 1,25 kali spasi. Nah, berikut PF, perbandingan PF, ledakan eh, ledakan umum dan juga pre-split serta smooth blasting. Nah, bisa dilihat pada hard itu kita mendapatkan PF acuannya adalah 0,6 sampai 0,9, medium 0,4 sampai 0,5, sedangkan soft 0,2 sampai 0,3. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Jika tidak, kita lanjut ke bagaimana kita coba menggunakan short plus untuk mendesain peledakan serta wipfrak nantinya untuk analisa fragmentasi hasil peledakan. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, atau teman-teman apa sudah download atau bahkan sudah punya menggunakan short plus dan wipfrak sebelumnya? Eh, Kalau Oke, mungkin kita lanjut aja ke bagaimana cara kita mengaplikasikan surplus. Oke, ya surplus kita bisa gunakan untuk mendesain peledakan. Yang pertama kita lakukan adalah membuat proyek baru, misalnya titelnya adalah eh, real.
Misalnya deskripsi adalah di PK13, Dr. Hendra, customer PTX, Wara, lokasi X. Oke, nah yang pertama kita lakukan, kita bisa membuat hole. Tools yang digunakan adalah biasanya standar. Yang pertama kita bikin, ini adalah A1, penomoran pertama, apakah lubangnya basah atau tidak. Hole tipe itu bisa kita rubah nantinya di pengaturan default yang kita akan lakukan. Layout, misalnya kita badan spasi di 5 kali 6. Terus dalam satu row terdapat 10 lubang serta terdapat 5 row misalnya. Terus apabila kita pakai pola Stagger atau square, kita bisa ketika dicentang akan Stagger, ketika tidak akan square. Terus selanjutnya diameter lubang, misalnya kita pakai 127, kedalaman misalnya 6 meter, kemiringan bor, mungkin kita vertikal, terus kita edit loading, kita menggunakan misalnya Anvo 0,8, add before, kita menggunakan stemming 2,5. Misalnya stemmingnya 2,5, terus kita klik di tulisan Anvo, kita membuat primer. Nah, primer kita bisa eh, berbagai macam produk dan apa, misalnya kita taruh di 500 milisecond, serta boosternya kita pakai Trojan misalnya. Terus apakah kita pakai top, middle, atau primer, atau bottom. Nah, ketika bottom dia posisinya adalah di bawah, middle di tengah, serta top. Oke. Nah, terus selanjutnya kita klik sekali, kita atur kelurusannya. Nah, kita mendapatkan lubang sebanyak 50 hole. Yang pertama mungkin kita tandai eh, oke. Nah, setelah dapat lubang tersebut, misalkan kita akan mengatur delay, misalnya kita menggunakan nonel, atau elektrik, atau dead cord, atau elektronik, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita atau apa yang eh, terdapat pada masing-masing. eh, Oke, misalnya kita di satu lokasi tersebut eh, kita mempunyai stok
nonel yaitu dengan delay 9, 17, 25, 42, 67. Nah, kita bisa atur untuk penggunaan delay tersebut. Misalkan kita kasih 17, ada kontrol Epsilon serta 25 pada masing-masing Epsilon. Selanjutnya kita membuat inisiasi dengan delay berapa. Misalnya kita delay 0 pakai elektronik detonator pada IP kita. Arah. Nah, setelah selesai ini kita bisa eh, kalkulasi, melihat visualisasi dari eh, rangkaian kita atau geometri peledakan yang kita bangun. Mungkin speednya kita kurangi. Nah, ini adalah kita bisa melihat di sini surface delay atau detonator yang berada di permukaan meledak lebih dulu sebelum eh, detonator yang di dalam lubang ledak meledak kemudian. Kita bisa, nah, ini adalah ledakan untuk eh, detonator yang berada di permukaan. Nah, baru detonator yang di dalam permukaan atau primer itu meledak di dalam lubang ledak. Nah, biasanya pada blast design atau rencana peledakan kita tinggal melakukan screenshot dari rancangan kita ini untuk lampiran sebagai desain peledakan yang akan kita lakukan. Juga bisa kita gabungkan dengan ortofoto misalnya eh, eh, desain kita yang kita bikin tersebut. Selanjutnya ada Angel of Initiasi. Nah, di sini adalah per misalnya per 50 milisecond itu area yang terlepas dari awal sehingga membentuk eh, bidang bebas baru untuk lubang-lubang setelahnya. Nah, ini adalah arah lemparan ketika menggunakan Exelon, yaitu ke sudut dari freefase. Atau bisa kita menggunakan box cut, yaitu membuat apa namanya bidang bebas di tengah-tengah sehingga tumpukan material akan menuju ke arah tengah. Atau V-cut, yaitu tumpukan material tertuju pada satu titik, yaitu di tengah-tengah, tetapi pada freefase. Nah, selanjutnya ada burden relief. Nah, badan relief ini kita bisa melihat misalkan pada jarak 8 sampai 8,2 milisecond per meter. Nah, ini kita bisa kurangi sesuai dengan kebutuhan karena ini Exelon pada mayoritas tidak akan ada perubahan signifikan. Terus apalagi yang bisa kita lakukan adalah time envelope. Nah, ini yang paling vital atau yang paling core pada short plus biasanya pada desain peledakan. Di mana time envelope ini adalah kita bisa melihat lubang yang meledak dalam satu waktu sehingga pada dasarnya ketika lubang meledak bersamaan itu akan turut meningkatkan getaran, terus suara yang dihasilkan dan lain hal.
Nah, sedangkan apabila terjadi gap terlalu jauh, itu distribusi dari eh, daya ledaknya itu tidak tidak kontinu atau terputus pada saat itu, sehingga berpotensi terdapatnya boulder eh, atau juga fly rock juga eh, memungkinkan. Nah, kita bisa lihat misalnya ini adalah lubang A1 ketika meledak. Nah, ini adalah dua lubang yang meledak bersamaan. Nah, caranya kita bisa ngatur lagi delaynya. Dalam artian kita bisa menggunakan misalnya 9 di sini. Nah, atau kita bisa menggunakan 17 tapi dengan catatan misalnya 17, 17. Nah, di sini kita naikkan sehingga dia akan hilang. Nah, time envelope ini bagaimana kita mengatur agar lubang meledak hole by hole, jadi tidak ada dalam satu waktu ketika eh, pada pekerjaan peledakan nonel atau listrik. Ketika kita masuk dalam elektronik, ya, maka itu bisa diminimalisir dengan kita menggunakan logger untuk eh, apa namanya untuk delay hole per hole pada detonator elektronik. Nah, kita bisa juga membuat variasi, misalkan dengan zigzag, baru epsilon. Untuk kontrolnya kita pakai zigzag, baru epsilon, sesuai dengan apa kita. Ini contohnya lubang meledak bertiga dalam satu waktu. Nah, kita bisa atur lagi, kita bisa ganti-ganti, rancang lagi untuk ledakan kita sehingga menghasilkan eh, apa namanya, menghasilkan tidak banyak lubang yang meledak secara bersamaan, apalagi posisi lubangnya berada dalam satu radius. Nah, itu akan eh, berakibat terhadap cut off nantinya. Terus apalagi yang bisa kita dapatkan, yaitu eh, quantity dari bahan peledak yang kita butuhkan, terus delay berapa pieces detonator yang kita butuhkan, delaynya berapa saja, terus berapa untuk pengeborannya berapa meter, nah, terus dummy, kita bisa juga menggunakan IBS, apakah kita bisa mengetahui nanti di sana ada misfire atau tidak, nah, kita bisa rancang pada surplus ini. Selanjutnya kita bisa menghitung cost per masing-masing. Sebelumnya kita harus edit dulu, misalnya Anvo harganya misalnya 2 $2 per kilo. Terus eh, poster kita misalnya $10. Nah, kita bisa save. Kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Nanti perhitungannya adalah kita bisa mendapatkan total drill blast cost kita mulai dari misalnya drilling kita berapa costnya untuk mencapai 300 meter tersebut, serta apa-apa saja yang aksesoris yang kita gunakan atau bahan peledak yang kita gunakan di dalam itu. Terus kita juga bisa memprediksi fragmentasi di shot plus dengan eh, menginput badan spasi serta geometri yang kita rencanakan. Serta misalnya kita bisa juga untuk rocknya seperti apa, yang modulus, terus UCS-nya, tensile, density, terus misalnya terdapat join, dan lain-lain. Nah, kita bisa prediksi di fragmentasinya tersebut di shot plus ini. Nah, mungkin itu eh, apa ya sedikit gambaran untuk penggunaan shot plus ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman?
Oke, jika tidak ada, kita masuk bagaimana menganalisa hasil dari fragmentasi batuan eh, yang kita lakukan menggunakan wavefrag. Oke, nah ini contoh. Nah, seperti yang disampaikan tadi, cara pengambilan foto untuk menganalisis fragmentasi menggunakan aplikasi wavefrag ini adalah dengan penuhnya area yang kita jadikan acuan atau bisa menggunakan drone. Nah, di sini hal pertama yang kita lakukan adalah terdapat perbandingan skala yang kita gunakan bisa berupa pipa paralon atau stick atau manusia atau juga helm dan lain halnya pada skala dari fragmentasi itu. Nah, selanjutnya kita membuat skalanya, misalkan ini 50 cm, 40. Nah, kita bisa bikin skala di sini 40 cm. Selanjutnya kita bisa atur ukuran partikel. Nah, wavefrag ini dia tergantung dengan kita harus edit secara manual karena acuan partikelnya itu cuman bisa kita atur secara umum. Sehingga kita harus melakukan manual editing untuk scope-scope tertentu. Nah, bisa contoh seperti ini. Nah, kita bisa pakai lasso delete jika ada misalnya material yang tidak termasuk dalam eh, apa namanya material hasil fragmentasi blasting kita atau beda area. Nah, ini kita bisa pakai lasso delete, tetapi kita membuat yang baru. Contoh seperti fragmentasi di sini. Nah, kita harus melakukan analisa secara manual. Nah, contohnya seperti itu. Nah, hingga nanti, oke, biasanya ini membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam ketika menganalisa ini dengan presisi yang tinggi. Oke, jika sudah, nah ini yang kita dapatkan. Nah, misalnya kita bisa mengganti 18 Mei 2025 SIM Q, terus eh, ETX, X, Side X misalnya. Nah, ini hasil dari input dari wavefrag, di mana kita bisa edit, misalnya kita perlu remove N atau XC. Nah, partikel ini adalah jumlah partikel yang tertangkap dalam foto kita tadi yang teranalisa. Nah, D50 itu merupakan ya pada dasarnya 50% eh, saringan yang eh, pada saringan yang lolos atau 50% yang tertahan di sana. D80 juga demikian. XMA adalah ukuran terbesar
yang ukuran partikel terbesar yang ada dalam foto tersebut. SPH adalah rasio panjang kali lebar dari total material tersebut, serta N itu yang dikatakan tadi adalah indeks keseragaman. Jadi semakin tinggi angkanya, maka semakin seragam hasilnya. Nah, ini kita bisa edit juga profil analisisnya. Kita bisa menggunakan berbagai profil atau bikin profil tersendiri sebagai acuan. Misalnya ini adalah kita acuannya sentimeter. Nah, misalnya daripada apa ya, milimeter aja. Nah, kita bisa melihat misalnya pada XMA ukuran butir yang ditangkap di foto tersebut tadi yaitu adalah di 308 milimeter. Bentar. Oh, senti. Senti berarti. Nah, ini bisa kita edit juga tergantung kebutuhan kita. Misalkan 100 senti, 90, 80, 70, 60. Bisa 2,4. Nah, bisa kita lihat di sini, yaitu karena ukuran terbesar adalah 30,80 cm, berarti kita bisa lihat di sini adalah passingnya adalah 97% untuk ukuran 30. Berarti di atas 30 sampai dengan 30,80 itu terdapat 2% dari foto kita. Nah, sampai dengan titik paling kecil yang bisa diapain. Oleh karena itu, kualitas dari foto, terus bagaimana blurnya, itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari WaveRag ini. WaveRag ini juga kita bisa PDF-kan, biasanya pada blast report kita lampirkan untuk analisa fragmentasi itu. Nanti akan kita compare apakah eh, impact yang diberikan pada layer satu apakah terhadap dengan efisiensi dari alat berat, misalnya alat gali muat, ekskavator di lokasi yang menjadi acuannya. Oke, halo. Eh, Oke, ada pertanyaan teman-teman dari atau sudah mencoba-coba di rumah atau sudah melakukan sebelumnya? Oke, selanjutnya eh, kita kembali lagi. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang teknologi terbaru atau alternatif terbaru dalam pemberayan batuan yang bisa dilakukan saat ini, yaitu dengan LOX atau Liquid Oxygen Explosive. Nah, apa itu Liquid Oxygen Explosive? Nah, liquid
oksigen eksplosif yaitu proses peledakan atau pemberaian batuan menggunakan eh, bahan dasar oksigen serta tidak mempunyai dampak lingkungan yang sangat signifikan, merupakan eh, solusi inovatif serta safety serta ramah lingkungan. Nah, apa latar belakang hadirnya liquid oksigen eksplosif ini? Yaitu yang pertama adalah akibat ketersediaan handak, akibat rencana yang kita tahu saat ini adalah penghapusan kuota impor di tengah demand yang meninggi saat ini. Nah, untuk itu LOX hadir di sana, yaitu selanjutnya adalah kemampuan produksi handak lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, ya sama-sama kita tahu produksi amonium nitrat dalam negeri itu tidak rasionya tidak sebanding dengan eh, kebutuhan bahan peledak yang akan digunakan dalam 1 tahun di Indonesia, serta perizinan handak yang memerlukan investasi besar, pembangunan magazin, contohnya, serta waktu yang panjang untuk pengurusannya bisa berbulan-bulan, serta memerlukan infrastruktur khusus serta SAPAM atau security pada penyimpanan dari bahan peledak itu tersendiri. Nah, bahayanya juga penanganan handak penanganan handak itu sangat beresiko tinggi terhadap tim peledakan sendiri, serta dampak lingkungan, vibrasi, noise, air blast, fly rock, fume, dan lain-lain. Serta blasting sering menjadi isu sosial di sekitar tambang. Nah, ini yang paling sering terjadi pada pertambangan, yaitu isu sosial akibat adanya blasting atau masyarakat demo atau terdapat hutan lindung di sana dan lain-lain. Nah, di manakah logs itu dapat diaplikasikan? Yang pertama, konstruksi yang membutuhkan presisi tinggi, quarry atau mining industri, batu bara, terus juga bisa bawah tanah atau underground atau terowongan. Nah, liquid oksigen eksplosif ini sebagai alternatif pemberaian batuan, yaitu yang pertama, eh, LOX ini tidak mengandung bahan kimia, juga tidak terdapat unsur bahan peledak. Jadi oksigen pada dasarnya ini adalah oksigen murni di mana tidak terdapat unsur bahan peledak. Jadi tidak mengapa hal tersebut tidak termasuk misalnya kita harus mempunyai izin dalam P1, P2, P3. eh, Kenapa ketika pada LOX kita tidak memerlukan izin tersebut? Karena tidak terdapat unsur bahan peledak di dalam sistem dari liquid oksigen eksplosif. Nah, LOX juga tidak tergolong dalam jenis bahan peledak yang dikategorikan, tidak membutuhkan gudang handak dalam penyimpanan. Jadi LOX ini cuma menggunakan kontainer atau juga bisa di ruang gudang, gudang seperti biasa, dekat atau bersebelahan dengan rumah penduduk dan lain-lain. Nah, use energinya lebih efisien LOX ini ketimbang bahan peledak konvensional, di mana bahan peledak tersebut menghasilkan waste energi, sedangkan LOX ini pada dasarnya energinya sangat optimal atau hampir terpakai seluruhnya. Nah, LOX ini juga sudah terdaftar paten atau di HKI atau hak kekayaan intelektual, juga sudah terdapat izin Mabes Polri untuk LOX ini. Harga operasional yang lebih kompetitif dibanding handak yang lain, serta lebih safety dan ramah lingkungan. Nah, apa kelebihan dari LOX ini? Yang pertama adalah safety pada produk. Yang kedua adalah dampak lingkungan yang minim. Jadi tidak ada vibrasi, vibrasinya cenderung kecil, tidak ada fly rock. Fly rock maksimal itu biasanya 10 meter. Nah, proses perizinan yang simpel, tidak memerlukan pengamanan khusus baik dari pengirimannya, penyimpanan maupun pelaksanaannya. Tidak ada air blast, tidak ada vibrasi, minimum vibrasi. Flyrocknya terkadang tidak ada. Sejauh ini yang kita trial itu flyrock terjauh yaitu 10 meter.
serta noise-nya sekitar 70 desibel atau seperti mobil yang sedang lewat di depan kita. VOD dari LOX ini di bawah 2.800, rata-rata adalah 1.500 meter per second, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan. Nah, aplikasinya cocok untuk area yang tidak dapat di blasting dekat dengan rumah penduduk atau terdapat infrastruktur penting di daerah tersebut yang tidak memungkinkan digunakan blasting konvensional. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari logs ini, kontrol dari logs ini tertuju pada kontrol pada proses chargingnya. Nah, serta ketelitian dari blaster blaster tersebut. Nah, apa kelemahannya yang lain? Logs ini tidak akan optimal pada kondisi lubang basah atau terdapat aliran air tanah. Jadi ketika terdapat air, nah itu salah satu dari kelemahan dari liquid oxygen explosive. Bukan tidak bisa, bisa, tetapi kita akan memerlukan effort yang lebih untuk misalnya contoh pengerjaannya membutuhkan waktu 1 jam. Nah, ketika ada lubang basah, dia akan menjadi 2 jam atau 2,5 jam. Nah, serta pada material butiran atau terdapat tanah di situ. Serta kekurangan yang lain, terbatasnya jumlah lubang. Nah, sejauh ini kita penggunaan LOX ini maksimal hanya di 40 lubang dalam satu kali peledakan. Oke, apa aja alat dan peralatan yang dibutuhkan untuk LOX ini? Yang pertama kita alat bor untuk membuat lubang ledak seperti pada blasting konvensional lainnya. Terus ada liquid oxygen tank atau tabung oksigen. Tabung oksigen ini kita ada yang pada kapasitas 500 kilo, ada 1.000 kilo, atau ada yang sampai 20.000 kilo. Nah, selanjutnya adalah casing atau selongsong yang di atas ini. Jadi LOX ini merupakan produk yang tinggal kita masukkan ke dalam, terus kita akan isi oksigen dari tabung Ranger ini ke dalam lubang. Terus apalagi ada hose untuk penyambungan hose dan konektor, penyambungan dari tank menuju dengan casingnya itu atau selongsong, serta kabel. Ya pada dasarnya LOX ini menggunakan rangkaian listrik eh, untuk proses inisiasinya, serta launcher. Launcher bisa juga menggunakan BM seperti Kobra dan lain-lain. Nah, ini flow prosesnya, drilling, membuat lubang, terus tabung O2 oksigen itu disambungkan kepada hose. Hose itu membagi eh, dengan konektor, dengan dimasukkan disambung ke dalam casing yang sudah berada dalam lubang menggunakan inlet pipa, serta terdapat juga air removal pipa. Selanjutnya akan diledakkan ketika sudah terisi full, akan diledakkan menggunakan blasting machine atau launcher kalau bahasa logsnya. Nah, dalam logs kita tidak menggunakan istilah peledakan karena kita tidak termasuk logs tersebut tidak termasuk bahan peledak, sehingga yang digunakan adalah pemberaian. Ya, pada dasarnya bahasa dari blasting adalah pemberaian batuan, tetapi untuk eh, hal-hal umum yang kita lakukan di site adalah logs ini kita menggunakan istilahnya pemberaian batuan, bukan peledakan. Nah, bagaimana perbandingan logs dengan ANFO? Yang pertama dari ukuran lubang, logs sangat terbatas, hanya bisa dilakukan pada lubang 3,5 sampai 5 inci pada saat ini. Bukan tidak menutup kemungkinan kita bisa untuk memproduksi logs ini dengan diameter lubang yang lebih nantinya di masa depan. Cuman sampai saat ini dikarenakan kita cuma baru melakukan pemberaian batuan dengan logs ini pada daerah kuari misalnya atau pelebaran jalan atau batu bara, kita hanya menggunakan 3,5 sampai 5 inci saat ini. Sedangkan kalau kita menggunakan handak konvensional itu ukuran lubangnya lebih bervariatif.
Nah, VOD-nya sendiri 1500 sampai dengan 2800 milisecond. Sedangkan ANFO 2500 sampai 4500 tergantung besar lubang diameter lubang yang digunakan. Nah, energi dari LOX ini sendiri lebih kecil daripada ANFO, tetapi daya ledak yang dihasilkan 1,5 kali lipat dari handak konvensional atau ANFO. Nah, bagaimana energi itu bekerja? Yang pertama, kita sama-sama tahu kalau ANFO itu adalah 30%, hanya 30% eh, energi yang digunakan, yaitu 10% adalah energi gas dan 20% adalah shock energy. Nah, sedangkan 70% waste energy pada ANFO itu eh, membuat dampak lingkungan seperti fly rock, terus fume, dan lain-lain. Nah, sedangkan di LOX ini menggunakan energi gas yang jauh lebih efisien, eh, tetapi persentase penggunaannya mencapai di atas 80%. Energi yang kita eh, yang dihasilkannya energi yang dihasilkan itu 80% akan tergunakan. Nah, sama-sama kita tahu banyak banyak orang salah untuk beranggapan ketika kita membeli produk, apa sih yang menjadi acuan kita untuk membeli produk itu. Ya, jadi contohnya apa sih? Kenapa sih kita pakai Anvo? Kenapa Emotion? Kenapa kita pakai eh, yang lain seperti itu atau Heavy Anvo? Nah, salah satunya adalah safety. Nah, ketika di eh, apa? eh, padahal energi yang kita beli itu adalah energinya, bukan produknya. Nah, LOX menawarkan energi yang eh, terpakai hampir mayoritas terpakai dibandingkan dengan Anvo yang kita membeli energi tetapi energinya menjadi waste energy. Ya pada dasarnya konsepnya seperti itu. Nah, sistem inisiasi pada LOX ini adalah elektrik, sedangkan kalau Anvo kita bisa mengenal elektrik, non elektronik dan sebagainya, lebih banyak variasi. Nah, reaksi dari LOX ini sendiri adalah deflagrasi atau physical expansion. Nah, sedangkan Anvo mencapai detonasi. Mungkin terus rilis energinya milisecond, sedangkan Anvo mikrosecond. Sehingga impact-nya lebih cepat adalah suara yang keras, terus air blast yang besar, dan lain-lain. Nah, ini contoh ritme pengaplikasian liquid oksigen. Yang pertama adalah pemboran, terus dia eh, membawa selongsong atau casing ke lokasi, terus memasukkan selongsong, terus menimbun. Nah, stemming pada logs ini berupa tanah. Kenapa tidak bisa menggunakan stemming atau cutting lubang, cutting bore? Karena oksigen yang kita gunakan di apa di logs ini akan keluar ketika kita menggunakan cutting itu, sehingga kita harus menggunakan tanah atau tanah liat dan sebagainya sehingga oksigennya terkunci atau terkungkung di dalam lubang ledak. Terus penyambungan menggunakan wire serta menggunakan pengisian oksigen setelah jadi logs ini diisi setelah selesai proses stemming. Nah, jadi setelah stemming dilakukan, baru dilakukan pengisian eh, apa namanya, pengisian liquid oksigen ke dalam lubang ledak, lubang berai tersebut. Nah, kontrolnya di mana? Kontrolnya adalah di ranger atau tabung oksigen tersebut. Nah, berikut kita melihat contoh ini pengisian oksigen yang kita bawa ke dalam ya kayak oksigen yang kita bawa itu tergantung dengan lokasi, apakah lokasinya memungkinkan membawa oksigen dalam jumlah besar, kita Itu bisa ada. menggunakan Oh, volume alah. oksigen. Kirain nggak ada.
Eh, ya Mas Aska. Nah, ini proses penyambungan dari pipa nah, ini merupakan proses kualitas. Jadi kita melihat, nah ini kan ada oksigen, uap oksigen yang keluar. Nah, ketika sudah full, uap oksigen itu akan berubah warna nantinya, menjadi warna biru, seperti kebiruan dan lain-lain. Nah, di situ kita pentingnya mengontrol itu. Nah, pada proses sebelum peledakan, semua pipa-pipa tersebut harus diputus atau harus diputuskan dan ditarik sebelum dilakukan peledakan dengan launcher. Nah, selanjutnya kita bisa melihat peledakan, bagaimana sih peledakan LOX itu. Eh, ini pada proses membuat band stubing pada pelebaran jalan. Nah, Sebentar ya teman-teman, mungkin Pak Hendra sedang ada masalah koneksi. tadi dibilang ini sangat jaringan tiba-tiba hilang seluruhnya, sampai di HP juga hilang. Tadi sampai mana ya yang didengar? Ada yang bisa kasih tahu? Dari setelah penjelasan mengenai pengisian oksigen. Oh, oh udah lama ya. Oke, oke kita balik lagi ya. Nah, sampai pengisian ini tadi ya. Nah, ini merupakan pengisian. Nah, kita menentukan di sini adalah kapasitas tabung yang kita gunakan sesuai dengan kondisi di lokasi. Apabila ekstrim kondisi menuju lokasi, maka kita menggunakan Ranger dengan kapasitas 0,5 ton satu Rangernya. Nah, ini menggunakan dua Ranger. Nah, apabila dalam kuantiti besar, kita bisa menggunakan semacam oksigen truk atau semacam unfot truck, tetapi dia adalah oksigen pada dasarnya. Nah, atau juga bisa menggunakan pada jika keberlanjutan pemberian dalam jangka waktu lama, kita bisa menggunakan silo di lokasi itu dan lain-lain. Nah, berikut merupakan penyambungan dari apa namanya, dari pipa dari Ranger ke dalam selongsong yang di dalam lubang ledak yang setelah kita stemil.
Nah, ini merupakan proses quality atau pengecekan di mana uap oksigen akan keluar. Nah, kenapa tidak bisa cutting sedangkan tanah saja eh, bisa membuat oksigen itu keluar. Nah, di situ kita pentingnya melihat komposisi, menghitung flow dari aliran oksigen itu sehingga terdistribusi dalam waktu yang sama. Jadi quality control pada oksigen ini adalah di situ. Jadi seandainya lubang satu belum penuh, tetapi yang satu sudah over, nah itu impact-nya akan berbeda. Sehingga kita harus mencari optimum sehingga mayoritas seluruh lubang itu eh, sudah full, sudah terisi dan siap untuk diinisiasi. Nah, dari mana kita bisa melihat biasanya gas yang full itu sudah berekspansi berpuluh kali lipat. Nah, itu akan merubah bentuk warnanya. Contoh nanti biasanya yang kita temui berubah warna hijau atau biru pada gas yang keluar dari dalam lubang tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari peledakan menggunakan LOX atau liquid oxygen explosive. Bukan peledakan, tapi pemberaian yang digunakan. Saya sering keseleo juga menyebut pemberaian dengan peledakan, karena kalau di LOX kita tidak boleh bicara kalau itu adalah peledakan. Nah, ini contohnya. Ini, nah, bisa dilihat tidak ada fly rod yang signifikan di sana. Suaranya, noise-nya sangat-sangat kecil, getarannya sangat-sangat kecil juga, serta tidak menimbulkan fume karena murni dari oksigen. Tidak ada komposisi bahan kimia berbahaya di sana. Nah, jadi jarak aman standar dari LOX ini biasanya adalah 15 meter, tergantung berapa lubang yang akan kita ledakan. Nah, acuannya seperti itu. Nah, ini contoh jarak 30 meter. Ini bagus. I like it. I like it. Nah, ini contohnya. Tiga, Ini dari jarak 15 meter kita melakukan video. satu, hai. Nah, ini dari jarak 25 tetapi dengan beda tinggi. Nah, ini contohnya eh, pemberaian dari sudut pandang lain. Tiga, dua, satu, bedai. Nah, satu lubang yang naik ke atas itu adalah oksigen eh, pada IP point atau inisiasi point, yang dimana itu yang gas yang keluar adalah murni dari oksigen. Nah, jadi pada prinsipnya LOX ini adalah metode yang ramah lingkungan dengan ketika handak konvensional itu menggunakan energi yang sangat-sangat banyak yang terbuang, 70% menjadi waste, sedangkan oksigen memaksimalkan energi tersebut. Tetapi dalam catatan, oksigen ini hanya pada tahap deflagrasi, tidak mencapai detonasi. Nah, bagaimana fragmentasinya? Nah, berikut merupakan analisa fragmentasi menggunakan wifrak dari liquid oxygen explosive itu. Nah, kita bisa lihat partikel keseragaman dari partikelnya itu mencapai 171, atau dikatakan oksigen ini sangat baik ketika digunakan pada makin baik hasilnya ketika digunakan pada batuan masif ketimbang batuan yang terdapat banyak join atau dan lainnya. Nah, kelemahannya tadi yaitu air, tanah, dan aliran air tanah.
Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan nih atau diskusi dari teman-teman untuk materi pada hari ini, biar kita lebih banyak diskusi daripada eh, ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Tangi. Maaf, ini jaringannya masih apa ya? Udah bagus sih Pak, udah Oh, oke. kedengaran tadi udah jelas. Oke, mungkin tadi untuk materinya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Hendra. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman Menti ada pertanyaan? Silahkan langsung. Pak. Izin, Kak, Oke. eh, untuk Ya, penemukan untuk alat tangkinya itu harus sesuai regulasi nggak Pak? Atau kalau misalnya dalam itu juga nggak akan mempengaruhi eh, ground vibration atau gelombang kejut lock. ya Pak pada LOX. Berarti jarak aman terhadap locks ya. Ya Pak, untuk alat si tangki itu boleh dekat dengan area peledakan atau sesuai regulasi itu 300 meter. Oke. Eh, yang pertama kita eh, harus bedakan dulu ini kan masuk bahan peledak. Jadi tidak termasuk ke dalam undang-undang yang mengatur tentang keselamatan peledakan. Nah, jadi pernah waktu itu salah satu pihak dari PPSDM melakukan apa ya melakukan uji coba atau pemantauan terhadap loks ini di di daerah salah satu di Sumatera di Lampung tuh itu kita. Eh, jadi loks ini pada dasarnya tidak termasuk ke dalam bahan peledak. Jadi kasusnya di situ ada isu sosial di mana eh, awalnya menggunakan bahan peledak dan diganti LOX. Nah, ketika digunakan bahan peledak, terdapat isu sosial, tetapi tidak terlalu apa. Ketika diganti sama LOX, sehingga tidak ada dampak sosial terhadap masyarakat, akibatnya orang malah demo. Nah, kenapa pada demo, sedangkan vibrasi itu sangat kecil? Nah, ternyata ada sesuatu di baliknya pada intinya. Nah, ketika pihak dari PPSDM menguji di situ, di hasil hasil yang mereka tangkap di situ adalah log sangat-sangat aman. Tetapi pada konteks pertambangan diserahkan kepada KTT. Secara undang-undang dia tidak termasuk ke dalam undang-undang, tidak secara perizinan dia tidak perlu mengikuti undang-undang, tapi secara pengaplikasian lain-lain itu ditentukan oleh kepala teknik tambang itu pada sendirinya. Mana jarak amannya itu? Nah, jarak aman itu pada dasarnya yang kita lakukan menggunakan logs itu jarak aman tidak adanya flare rock di lokasi. Jadi pada tim PPSDM ketika di Lampung mereka meledakkan sekaligus 40 lubang lebih. Nah, di situ mereka berdiri, mereka mendapatkan hasil ketika diledakkan dengan 40 lubang lebih, maka jarak aman itu menjadi 30 meter flare rocknya. Ketika kuantiti yang kita ledakin sedikit, itu kita bisa minimalkan jarak. Jadi tidak ada standar acuan mengacu kepada blasting. Nah, itu keunggulan tidak shelter. Maka yang seperti dilihat di video tadi, jarak jarak ter kita blasting melakukan firing terhadap lubang itu hanya sampai 100 meter. Nah, begitu Mbak Aswa tadi ya. Ya, Pak, terima kasih Mbak banyak. Kalau untuk eh, tangki liquidnya itu berarti dekat di area peledakannya, Pak. Nah, itu tergantung dari
atau dari arah lemparan yang kita rancang. Jadi misalnya pada dasarnya kan ini listrik. Ketika di detonator listrik itu kan ada delay 1 sampai 10. Nah, kemana arah lemparan akan kita bawa apabila membelakangi, kita akan letak di belakang. Nah, tetapi pada dasarnya dari trial error kita selama ini, tangki itu aman pada jarak 5 meter. Nah, tetapi aktual di lapangan kita biasanya 2 sampai 3 itu tetap aman. Cuma impact-nya adalah yang dikhawatirkan adalah tangki akan terjadi kebocoran dan lain-lain. Nah, itu ketika menggunakan Ranger. Tetapi kalau dalam kuantiti besar, kita kan menggunakan oksigen truck istilahnya. Nah, oksigen truck itu sama kayak Anfotruck. Setelah kita isi, kita bisa keluarkan lagi gitu. Ada lagi? Atau gimana, Mbak Zawa? Apa ada lagi yang Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. oke? Mungkin yang lain? Eh, apakah ada pertanyaan lain? Bisa langsung saja on mic. Sebelum bertanya, Pak, Ya, tadi kan dijelaskan, Pak, mengenai VOD dari LX sama ANFO itu sendiri kan berbeda, Pak, di mana untuk VOD dari LOX itu lebih rendah daripada ANFO. Nah, untuk karakter, apa namanya, perbedaan faksi pada ANFO dan LOX itu lebih baik yang mana ya, Pak? Hasil fragmen. blastingnya maksudnya. Kan dijelasin tadi kan kalau LOX itu sendiri kan pemberayan, sedangkan ANFO itu lebih ke peledakan. Nah, untuk hasil fragmentasinya itu nanti tuh lebih baik yang LOX atau ANFO ya? Oke, oke. Yang pertama, kenapa kita menggunakan kata istilah pemberayan? Kalau kita menggunakan peledakan, maka kita harus punya izin. Nah, sebenarnya itu eh, kita untuk kita menyiapkan kalau kita ini bukan konvensional loh gitu. Nah, itu istilahnya kenapa kita menggunakan pemberayan. Pada dasarnya bukan pemberayan Bang, kalau di apa. Nah, terus yang kedua, mana lebih baik hasil fragmentasi LOX dengan blasting konvensional. Nah, untuk fragmentasi ini beragam. Pada dasarnya fragmentasi yang baik dikatakan baik itu adalah sesuai dengan request dari klien kita. Misalnya klien request contoh untuk apa? Dia pasti lebih mendahulukan quality dibanding quantity. Sedangkan di batubara lebih ke quantity. Nah, kita harus tahu dulu berapa fragmentasi yang diinginkan oleh klien. Nah, setelah itu baru kita mengkonversi berapa jumlah istilahnya kalau di blasting konvensional powder factor atau PF, kalau di sini adalah oksigen faktor. Nah, kita juga akan menghitung itu nantinya ketika mengkonversi menjadi hasil mensi yang seragamkah, yang menjadi acuan dari mereka, atau kuantitinya kah yang akan menjadi acuan dari mereka. Nah, mana yang lebih baik? Itu tergantung lagi kepada apabila bahan peledak konvensional dilakukan dengan optimal, maka hasilnya akan optimal fragmentasinya, sesuai itu acuannya. Nah, oksigen ini juga seperti itu. Pada dasarnya, kecepatan detonasi dari oksigen ini lebih kecil daripada handak konvensional pada lainnya. Tetapi ekspansi yang dihasilkan itu lebih besar daripada handak konvensional lainnya, 1,5 kali handak konvensional. Nah, energi itulah ekspansi itu energi yang di handak konvensional terbuang. Ketika di LOX ini dia tergunakan, hampir mayoritas digunakan energi itu. Jadi misalkan ketika di LOX ini 80% energi itu terpakai, energi yang kita yang dihasilkan. Sedangkan di handak konvensional itu hanya 30% yang terpakai. Nah, itu pada dasarnya.
Mungkin ada tanggapan, Mbak Alivia? Izin bertanya lagi Pak, dan tadi kan dijelasin tuh Pak, untuk energinya itu kan mungkin lebih banyak dari lebih baik RLX kan Kak, karena 80% itu tadi Pak. Nah, apakah itu bisa menjadi solusi jangka panjang untuk dilakukan dalam eh, penggunaan di tambang terbuka ya Pak? Oke, sebenarnya awalnya LOX ini adalah sebagai alternatif. Awalnya untuk area-area yang tidak bisa dijangkau oleh tambang konvensional. Tetapi pada saat sekarang tim dari induk perusahaan kita itu sudah mampu untuk memproduksi yang 5 inci. Jadi pada dasarnya setelah kita trial yang 5 inci, hasilnya lebih memuaskan dibanding yang kita yang 3,5 inci ini. Nah, ya pada dasarnya apakah lebih baik menggunakan LOX dibanding atau sebagai pengganti dari amonium nitrat atau yang kita tahu emulsion atau unfoam. Untuk saat ini LOX ini lebih mahal. Pada dasarnya seperti itu. Lebih mahal dibanding handak konvensional. Tetapi yang kita tahu ini adalah alternatif. Ketika saat sekarang demand yang lebih tinggi dibanding produksi serta penghapusan dari apa namanya kuota impor untuk handak konvensional. Nah, itu ada peluang di LOX ini akan digunakan sebagai alternatif. Dan juga dari segi biaya, otomatis akibat AN menjadi langka, otomatis harga blasting konvensional pun akan naik, sehingga kita lebih bisa kompetitif terhadap harga blasting konvensional. Seperti itu. Kalau untuk bisa diaplikasikan ke tambang, kita sudah aplikasikan ke tambang. Batu bara, biji besi, kita sudah aplikasikan. Yang belum saat ini kita, kalau ada kesempatan, kita ingin mencoba di terowongan. Nah, karena cache di terowongan untuk vibrasi itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bisa untuk menggunakan logs ini. Nah, mungkin itu Mbak Ali ya. Baik, cukup Pak. Izin bertanya satu lagi mengenai yang software aplikasi untuk menghitung fragmentasi tadi ya Pak. Itu kan yang kita ketahui untuk aplikasi software untuk menghitung fragmentasi itu sendiri kan ada split desktop juga selain flip frag. Itu perbedaannya apa ya Pak kalau boleh tahu? Eh, saya belum pernah pakai split desktop, tetapi secara tampilan kalau saya lebih menyukai WebFrag. Waktu itu pernah mencoba, tetapi mayoritas secara tampilan klien kita lebih senang dengan WebFrag sehingga kita pakai itu. Tetapi pada dasarnya itu sama aja aplikasi untuk memprediksi ukuran butiran. Tapi saya rasa belum kapasitas saya untuk membicarakan itu karena saya belum pernah menggunakan. Tapi yang saya ketahui sejauh ini ya sama-sama saja. Paling perbedaan di tools atau apanya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, mau izin bertanya, Pak. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Kameranya saya matiin karena jaringan yang tidak memadai, Pak. Wah. Oke, Pak. Ini Mau ditanya nanya, sama Mbak Putri ini was-was saya. mau nanya ini, Pak. Bahan campuran untuk loks ini bagaimana, ya, Pak? Apakah ada bahan campuran lain gitu, Pak? Penasaran, Pak. Kalau kita tahu kan kalau Anpo kan, Pak, ada perbandingan antara AN dengan FO-nya Viol. Dan kalau loks ini gimana, Pak? Bahan campurannya, Pak? Oke, Mbak Putri ini produsen, jadi saya was-was ini untuk bicara ini. Tidak Bapak, saya memang penasaran banget Pak, soalnya baru dengar kan Pak, di dunia perkuliahan pun belum pernah dibahas kan Pak sama sekali. Oke, eh bahannya mungkin nanti saya nggak bisa share, tetapi pada dasarnya bahan oksigen ini cuman oksigen liquid, terus di dalamnya juga ada membran.
Nah, ya pada dasarnya yang bisa saya sebutkan itu. Karena pada eh, gimana ya? Iya, Pak. Kita sudah Pasti. sudah melakukan, sudah pihak Mabes atau pihak SDM sudah membongkar logs itu. Eh, Tidak ada unsur yang dikatakan bahan peledak atau bahan kimia selain oksigen di dalamnya. Hmm. Nah, pada dasarnya saya kasih clue mungkin cara kerja LOX ini adalah ekspansi dari gas oksigen itu ratusan kali lipat. Nah, yang itu yang kita inisiasi menjadi tahapan deflagrasi atau dia cuman sampai tahap eh, energi gas itu yang akan meretakkan batuan. Sedangkan bedanya dari hendak konvensional terdapat shock energi di sana. Nah, mungkin logs ini mana ya? Logs ini ada dia bereaksi lain ketika di dalam lubang ledak tersebut. Nah, contohnya karena oksigen ini suhunya ketika di bahan peledak konvensional itu kan suhunya adalah panas, pembakaran, combustion awalnya. Nah, di LOX ini suhunya minus 200 derajat Celcius. Nah, minus 200 derajat itu turut mempengaruhi karakteristik dari batuan sebelum kita ledakin. Nah, itu salah satu mungkin clue batasan yang bisa saya sampaikan. Iya, Mungkin Pak. kalau secara resmi nanti saya bisa kalau misalkan Mbak Putri secara resmi dari perusahaan untuk mempresentasikan teknisnya lebih jauh, saya bisa untuk mempresentasikannya nanti. Iya, Pak, ya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Cuma Pak, untuk ini, Pak, maksimal maksimal kedalaman lubang, Pak, supaya nanti kita mendapatkan fragmentasi yang baik. Tadi kan Bapak udah nyebutin nih, kalau untuk banyaknya lubang ledak itu 40 lubang kan, Pak. Nah, untuk kedalaman lubangnya bagaimana, Pak, untuk bahan produk LOX ini, Pak? Nah, ban LOX ini ada dua tipe. Yang pertama ada yang produk jadi, ada yang kita produksi. Nah, jadi ada dua di Indonesia saat ini. Ada yang produk jadi yang kita impor karena bahan bakunya tidak ada di Indonesia. Yang kedua adalah produk yang sudah bisa kita produksi, mengganti beberapa komposisi dari yang tidak ada di Indonesia tersebut. Tetapi setelah kita trial hasilnya malah lebih baik yang lokal pada dasarnya. Sehingga itu sebabnya kita membuat paten. Nah, untuk kedalaman lubang itu bisa sesuai request, tetapi sesuai dengan casingnya. Misalkan casing yang kita produksi itu untuk kedalaman 6 meter, ah, berarti kita cuma bisa ya, 7,5 lah maksimal atau dan lain-lain. Nah, kalau kebutuhan dari operasional lebih dari itu, kita bisa produksi juga yang lebih dari itu. Seperti itu Mbak Putri, acuannya kedalaman. Tetapi kalau produk yang sudah ada itu rata-rata 6 sampai 7,5 meter. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Berarti Mbak Putri. kalau untuk 12 meter bisa, ya, Pak? Berarti kita minta request gitu ya, Pak, ya? Bisa, bisa. Sesuai request dari klien Ya, nanti. gitu. Berarti nanti adalah yang kayak disesuaikan juga nanti bahan peledak logsnya gitu, Pak, infonya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Oke, teman-teman, ada lagi mungkin yang bertanya atau Mas Tani? Eh, apakah dari teman-teman ada lagi atau sudah cukup? Mungkin
dihitung saja kalau memang tidak ada lagi. Dihitung sampai 10 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, mungkin Nyetel, Pak. fire. Oke, mungkin untuk presentasi mentoring malam hari ini segitu saja untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, mungkin kita bisa next ke sebelum kita dokumentasi, mungkin karena ini udah hari terakhir ya. Jadi mungkin ada sepatah dua kata atau testimoni dari teman-teman menti yang mau untuk mengucapkan beberapa sepatah dua kata mengenai apa-apa saja yang sudah dilewatin dari mentoring satu, 2, dan 3. Mungkin bisa disimpulkan apa yang udah dipelajarin gitu-gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan yang sekiranya kayak sudah dilewatin apa aja dan bagaimana kesan-pesannya gitu. Mungkin aku tunjuk kali ya. Gimana Pak Hendra? Aku tunjuk kali ya. Mungkin buat eh siapa itu? Kayaknya yang paling aktif kemarin Mas Aska sama Mbak Zawa, coba. Oke, coba dari menti-menti tersebut boleh silakan bagaimana kesan-pesannya. Boleh dari Kak Zawa duluan. Dari Aska aja dulu boleh. Aduh, Oke, baiklah. Ah, mana ya? Oke, mungkin dari saya Pak mengucapkan terima kasih lah untuk Bapak untuk membuka pandangan lah bagi saya. Karena ilmu-ilmu yang di kampus ini kadang ada yang sesuai, ada juga yang nggak sesuai sama ilmu praktisi gitu ya Pak. Eh, terus mungkin ilmu-ilmu yang Bapak ajarkan dapat bermanfaat lah bagi kami gitu. Mungkin itu saja dari saya. terima kasih Mas Aska. Amin. Mudah-mudahan ya mungkin karena keterbatasannya waktu yang tidak memungkinkan kita untuk membahas segala hal atau yang lebih dalam lagi karena pertimbangan saya karena kita tidak seluruhnya yang apa ya yang punya basic basic dalam drill blast. Nah, makanya itu mungkin ke depan jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa ditanyakan atau kalau perlu kita bisa bikin Zoom lagi untuk topik tertentu. Eh, ya silakan monggo. Ya mohon maaf keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya dengan baik juga apa ya saya sebenarnya pertama untuk tampil dengan teman-teman mahasiswa. Nah, biasanya saya tampil dengan tim yang sudah memahami blasting atau engineer atau main plan dan lain-lain. Ketika ternyata di mahasiswa pressure-nya lebih besar. Sampai sering salah berbicara terkadang. Nah, itu jadi saya men-challenge diri saya juga untuk bisa memberikan kontribusi terhadap apa ya, terhadap teman-teman blasting yang masih menempuh pendidikan seperti itu. Mungkin begitu, terima kasih. Ditunggu infonya jika ada yang berminat nanti untuk eh, nyemplung di Logs ini. Kemungkinan di bulan 10 kita ada 2 project yang mau jalan. Kita butuh engineer kemungkinan bagi yang sudah lulus. Monggo nanti dikirim CV-nya. Oke, mungkin itu aja, Mas Tami. Baik, terima kasih Pak.
Oke, mantap Pak Hendra. Mungkin bisa ya, apa, nanti buat yang berminat bisa langsung kontak Pak Hendra jika tertarik ke blasting. Oke, mungkin, Logs, Mas Tangi. oh ya, ke LOX, Logs. ke Karena pemberdayaan. banyak hal yang Iya, bisa dikaji di sana sebagai engineer nantinya. oke Pak. Oke, mungkin eh ada lagi yang mau memberikan sepatah dua kata dari Menti. Oke. Jika tidak ada, mungkin cukup ya buat sesi diskusi pada malam hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke dokumentasi, sesi dokumentasi. Buat Yos, boleh silakan. Baik, bagi yang tidak berhalangan bisa on cam. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Mungkin Sekali gini lagi. sekali lagi ya. Jempol. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, thank you Yos. Mungkin bisa lanjut ke presensi. Buat teman-teman Menti, boleh silakan isi presensi untuk day ketiga ini. Dan untuk feedbacknya mungkin Yos, boleh di-share di kolom chat. Jadi nanti boleh diisi untuk presensinya, sama nanti bakal ada link feedback tentang mentoring yang sudah kita lakukan selama 3 hari ini dan maaf 3 sesi. Nah, kemudian nanti bakal dikasih juga mengenai link recording dari mentoring kita dan juga nanti untuk presentasi apa untuk PowerPoint materi selama 3 sesi ini juga nanti bakal dibagikan. Oke, mungkin oke ini kita akhirnya sudah mencapai penutup. Eh, itu bisa diisi untuk yang di kolom chat untuk feedbacknya. Oke, nanti juga bakal dikasih di grup chat WA juga. Oke, mungkin segini saja untuk mentoring kita pada malam hari ini dan juga selama sesi mentorship volume 1 kita. Mungkin di kedepannya untuk IMSN juga bakal menghadirkan juga ya untuk mentoring-mentoring selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman yang teman-teman menti yang berminat bisa untuk join lagi ke mentorship Indonesia Mining Student Network selanjutnya. Mungkin segitu saja dari saya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Hendra atau bagaimana Pak? Sudah cukupkah? eh Mungkin ini saya ingat eh mungkin jika teman-teman masih apa nanti kita bisa bikin kelas lain di luar ini ya. Eh, karena saya ingat saya masih punya utang sama Mbak Putri itu terkait titik andak ya yang waktu di apa dulu di WA. Nah, mungkin kita bisa cari waktu sama-sama nantinya. Mungkin Baik, itu Pak. harapanku. Terima kasih banyak, Oh, Pak. oke, mungkin segitu saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Hendra dan juga kepada teman-teman menteri sekalian. Sukses terus untuk Pak Hendra di PT Indo Sukses ya Pak ya. Dan juga buat teman-teman menti semuanya, sukses-sukses semuanya yang masih kuliah. Semoga lancar perkuliahannya dan yang sudah bekerja, semoga lancar di pekerjaannya. Sekian dari saya, terima kasih untuk 3 sesi ini. Boleh untuk sekarang udah boleh untuk live Zoom. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendra, untuk Terima ilmunya, kasih. Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama.